Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan untuk kelanjutannya nih. Bahasan tentang Kiai Wahab Hasbullah, seorang tokoh kunci yang juga dia berpengaruh terhadap kehidupannya Gus Dur. Kemudian Wahab Hasbullah ini dilahirkan di Tambak Beras tahun 1883. Muridnya juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sekaligus menjadi seorang keponakannya seperti Hasyim Asy'ari dan Bisri Sanusi. Beliau pun menempuh pendidikan di Mekah di bawah bimbingan Syekh Khatib Minangkabawi. Dia berguru kepada Syekh Khalil yang sama tenornya dengan Syekh Minangkabawi, Syekh Khatib Minangkabawi. Kemudian dia di Bangkalan, Madura. Pesantren Kiai Khojil ini Wahab pun yang mendirikan, yang pertama kali berjumpa dengan Kiai Haji Hasyim. Wahab berasal dari Jombang dan ayahnya yakni Kiai Hasbullah, pemilik pesantren Tambak Beras. Wahab Hasbullah dan Bisri Sanusi adalah dua orang yang memiliki kepribadian berbeda. Namun demikian, keduanya bisa dengan cepat bersahabat. Di dalam persahabatan yang berlangsung seumur hidup, Wahab diperintahkan oleh Kiai Khalil untuk menempuh pelajaran di Jombang di bawah bimbingan muridnya yakni Kiai Hasyim Asy'ari, dan Wahab pindah dari Bangkalan Tebu Ireng. Di sini dia kembali bertemu dengan Bisri Sanusi selama 4 tahun. Setelah Wahab Hasbullah pada tahun 1912 dan Bisri Sanusi menyelesaikan studi pesantren, bersiap-siap menunaikan ibadah haji yang kala itu berusia hampir 30-an. Pergi ke Mekah secara bersamaan, menunaikan ibadah haji, tinggal di Mekah sebagaimana dilakukan oleh para lulusan pesantren selama 2 tahun untuk memperdalam ilmu agama. Kebanyakan guru mereka berasal dari Hindia Belanda, termasuk Syekh Minangkabawi. Pada saat itu, adik perempuan Wahab Hasbullah, yaitu Khadijah, ikut juga naik haji bersama ibunya. Wahab bisa mereka bahwa Bisri Sanusi akan tertarik pada adiknya yang paling disayangi. Kemudian Wahab berusaha keras untuk mempersatukan keduanya, yang olehnya dianggap sebagai penyatuan ideal. Ibunya menyetujui Wahab untuk menyuruhkan adiknya dengan Bisri. Pasangan ini resmi menikah di Mekah. Pasangan muda Bisri dan Khadijah beserta ibu Wahab kembali ke Jombang. Tinggallah Wahab Hasbullah sendirian di Mekah dan menamatkan pendidikannya. Wahab Hasbullah kembali ke Jawa tahun 1914, memilih kota pelabuhan yang ramai yaitu Surabaya untuk ditempatkan kediamannya. Ia dengan sukses menjalankan sejumlah usaha sehingga akhirnya menjadi kaya raya. Ia pun bergaul luas dan mempunyai banyak teman dalam gerakan nasionalis. Oleh banyak kalangan, Wahab dikenal sebagai seorang yang perlente dan bergaya hidup intrinsik. Kemudian Kiai Wahid Hasyim. Wahid Hasyim dilahirkan di Tebu Ireng, Jombang pada bulan Juni 1914. Dialah putra laki-laki pertama dari 10 bersaudara. Menurut Gus Dur, Hasyim Asy'ari yang tiada lain adalah nenek Gus Dur sendiri menderita sakit keras ketika sedang mengandung Wahid Hasyim. Kiai Haji Hasyim kemudian berjumpa apabila anak yang dikandungnya ini dapat lahir selama, maka ia akan membawa ke Kiai Khalil Madura. Nyai Hasyim Asy'ari pun akhirnya berangsur-angsur sembuh dan ketika dapat melahirkan Wahid Hasyim tanpa kesulitan. Sesuai dengan sumpahnya, ia pun membawa anaknya ke Madura agar bisa diberkati oleh guru suaminya. Oleh banyak orang, kejadian itu dianggap sebagai petanda bahwa si anak Wahid Hasyim akan menjadi orang besar. Tidak perlu berpergian jauh untuk belajar karena lahir di pesantren milik salah seorang kiai termasyhur. Ayahnya guru yang sangat dihormati. Belajar adalah suatu hal yang serius. Akan tetapi ia juga seorang kiai yang demokratis, memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan apa yang akan mereka pelajari. Wahid Hasyim belajar membaca Al-Quran dengan suara keras dan ketika berusia 7 tahun ia dapat membaca kitab suci di seluruhnya. Tentu saja ia belum memahami bahasa Arab klasik yang digunakan dalam kitab suci itu. Dia belajar di madrasah milik ayahnya. Ketika berusia 12 tahun dia menyelesaikan pelajarannya di madrasah dan mempunyai kecakapan
yang cukup untuk membantu ayahnya mengajar. Wahid Hashim diberikan ingatan yang kuat dan gemar menghafal puisi klasik ke Arab. Pada usia 13 tahun, Wahid Hashim meninggalkan tubuh Irang dan sebagainya kebiasaan saat santri itu. Seorang pergi dari suatu pesantren ke pesantren lainnya. Akan tetapi yang sedikit tidak lazim dia tinggal di pesantren hanya beberapa hari saja, bukan beberapa bulan. Setelah cukup lama pindah pesantren mendapatkan berkah dari kiai, kemudian cepat-cepat kembali ke Tubuh Ireng dengan persetujuan ayahnya dan melakukan studi pribadi selama 4 tahun. Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang agak sedikit menyalahi kelaziman kiai. Dia menikah seorang putri dari keluarga ningrat Jawa. Wahid Hasyim pun dibesarkan oleh ibunya, memiliki keinginan kuat agar putra-putri mempunyai cukup perlengkapan untuk menjadi bagian dari masyarakat elit di perkotaan. Ibu pun menginginkan anaknya tinggal di pesantren. Oleh karena itu, dia minta seorang manajer Eropa di pabrik gula setempat untuk mengajari putrinya bahasa Inggris dan Belanda. Pada berusia 8 tahun, ia berlayar ke Mekah untuk belajar selama 2 tahun di sana. Ketika kembali ke Tubuh Ireng tahun 1934, dia pun mulai mengajar di pesantren milik ayahnya dan mengembangkan gagasan mengenai sesuatu yang saat itu menjadi obsesi. Mengawinkan pendidikan modern dengan pendidikan klasik. Gagasan itu baru terrealisasi ketika ia mendirikan madrasah modern di lingkungan Tubuh Ireng. Pada tahun 1938, Wahid Hasyim memiliki keinginan aktif untuk kancah politik dan ikut ambil bagian dari gerakan nasionalis, suatu organisasi yang cocok untuk bergabung dengan NU. Padahal sebelumnya ia pernah mengutarakan keputusannya mengenai organisasi kaum tradisionalis dengan mengatakan NU mewakili sekumpulan orang tua yang lambat bertindak, mereka tidak revolusional atau bertindak secara revolusioner. Akan tetapi, setelah itu mempertimbangkan alternatif, akhirnya berkesimpulan faktor-faktor internal itu yang sebelumnya dianggap sebagai penghalang kemajuan mungkin sebenarnya itu adalah sebaliknya. Mereka bisa mendorong terjadinya kemajuan. Ia telah sampai pada kesimpulan-kesimpulan walaupun mempunyai kelemahan yang tidak mempunyai cukup cendekiawan modern dan semangatnya revolusioner. Kemudian NU yang mempunyai jaringan akar rumput yang luas mempunyai potensi yang sangat besar mengenai sikapnya dalam memilih partai atau organisasi. Kemudian Wahid Hasyim ini menyatakan sebagaimana memilih seorang kawan hidup yang benar-benar memuaskan dalam semua bidang dan dalam kecantikan, kepandaian, dan mengurus rumah tangga, juga menemaninya dalam bersikap dan seterusnya, tidaklah dapat ditemukan dunia ini. Kemudian Wahid Hasyim dan Solihah. Pada tahun 1930, Wahid Hasyim dianggap sebagai salah seorang perjaka di Jombang yang diminati. Sebagai seorang rupawan cerdas, ia menerima banyak tawaran perkawinan dari keluarga-keluarga terkemuka. Selama beberapa tahun ia menolak semua tawaran. Akan tetapi pada tahun 1930, Wahid Hasyim yang ketika itu berusia 29 tahun menghadiri upacara perkawinan seorang anak saudara. Di sana perhatiannya tercuri oleh seorang gadis muda berpakaian kerja biasa yang sedang membawa seember air, juga mencuci piring di dapur. Jauh di balik suatu pesta di depan ia Solihah, putri Kiai Bisi Sanusi. Solihah bukanlah gadis yang cantik, namun ada sesuatu dalam diri gadis ini yaitu mencuri perhatian Hasyim. Besokan harinya dia menemui seorang Bisri dan juga dia melamar Solihah. Solihah belum genap 16 tahun, namun menurut ukuran zaman itu sudah menjelanglah dewasa dan siap dinikahi. Dengan seorang calon suami, banyak yang diinginkan gadis pribadi Hasyim dengan senang hati. Kiai Bisri menerima lamaran itu dan pada tahun itu Wahid Hasyim menikahi Solihah. Wahid Hasyim dan Solihah ini memang saling mencintai. Anak pertama mereka itu lahir pada tahun perkawinan. Ketika menikah, Solihah yang masih muda kemudian mengenyam pendidikannya, namun ia tahu mempunyai pikiran aktif, keinginannya mendapatkan pendidikan di sekolah ayahnya. Tetapi bagaimana pelajar madrasah lainnya, ia pertama-tama belajar membaca dan menulis dalam tulisan Arab yang saat itu digunakan di bahasa Melayu. Kemudian
Dia mempelajari dan membaca huruf Latin serta bahasa yang merupakan alat orang Belanda. Itu Melayu lokal dipilih oleh kaum nasionalis sebagai bangsa yang baru. Kemudian kebanyakan santri-santri di Jawa, kaum muslimin ortodok yang merupakan mayoritas pemeluk Islam. Dalam praktek Islam juga mereka membiasakan dan juga dibiasakan dinamakan kaum Abagan. Inilah kaum Abagan, mayoritas penduduk Indonesia. Dalam praktek Islamnya mereka dinamakan Abagan. Kemudian Gus Dur menggunakan nama ayahnya setelah namanya sendiri. Kebiasaan Arab adalah Abdurrahman putra Wahid. Wahid adalah putra Hashim, akan tetapi sebagaimana pada juga kebanyakan sebenarnya nama kelahiran resminya berbeda-beda. Mungkin Wahid Hashim sebagai seorang ayah sangat girang dengan kehadiran anak. Dipenuhi optimis seorang ayah. Mungkin mempunyai kemampuan untuk melihat di masa depan bagaimana nama memberikan kepada anak pertanyaannya. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil yang nama beratnya untuk siapapun. Diambil dari seolah pahlawan dinasti Umayyah. Benar-benar dia sang penakluk. Dakhil berhasil membawa ke Spanyol mendirikan peradaban. Kemudian Sholihah dan Wahid Hashim mempunyai anak lagi beberapa minggu setelah kelahiran Gus Dur. Setelah kelahiran Abdurrahman Ad-Dakhil, adik perempuan Gus Dur, Aisyah, lahir pada bulan 1941 dan lahir juga anak laki-laki Salahuddin pada 1992. Telah menguasai Hindia Belanda. Ketika Salahuddin itu menguasai Belanda, menjadi orang-orang Eropa sebagai tawanan menjadikan orang-orang Eropa itu sebagai tawanan. Kemudian di beberapa tempat itu nasionalis mengambil kesempatan untuk mendesak ambisi revolusioner mereka. Kemudian Jepang tidak mengizinkan. Jepang ingin agar penduduk tunduk pada kemauan mereka dan melayani kepentingan perang Jepang. Dalam menegakkan kekuasaan, Jepang menanggapi aktivis-aktivis termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur ingin ingat akal hal ini karena kakeknya menolak untuk membungkukkan hormat ke arah matahari terbit. Kemudian memuja si Jepang, dipukullah oleh tentara Jepang sehingga akhirnya tak lagi dapat menggunakan dengan kanannya. Kemudian Jepang sadar bahwa menangkap seorang kiai populer merupakan salah besar. Usaha mengendalikan kaum nasionalis, justru Jepang memutuskan bahwa Islam adalah salah satu unsur kunci masyarakat yang tidak dicermati oleh Belanda. Kemudian Islam tradisional pada khususnya yang mempunyai jaringan pesantren merupakan jaringan sosial yang berharga dan berat. Hasyim Asy'ari diakui sebagai tokoh terpenting dalam jaringannya tuh. Kemudian Jepang mencoba memperbaiki kesalahannya dengan melepaskan Kiai Haji Hasyim. Kemudian pada tahun 1942 Jepang mendirikan Sumbu Kantor Urusan Agama sebagai kompensasi kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas penahanannya. Permintaan ini merupakan dilema bagi Kiai Haji Hasyim. Jika menolak tawaran tersebut, maka hal itu tentu akan menimbulkan kerugian. Apabila menerima, maka hal itu akan berbau akomodasi. Dirinya sendiri sebagai Kiai senior maupun bagi NU, Hasyim Asy'ari mendapatkan pecahan yang cerdik dengan argumentasi bahwa ia diperlukan di Jombang, bahwa untuk pulang yaitu Jakarta ke Jombang saat sangat meletihkan lah. Dan tubuhnya berusia 70 tahunan dan tidak bisa lagi secara penuh menggunakan tangannya itu. Kemudian mengusulkan agar si putranya sulung itu, Wahid Hashim, diizinkan untuk bertindak sebagai kuasanya. Wahid Hashim ini menjadi seorang nasionalis, terlibat dalam Majelis Islam Ala, yaitu Majelis Islam Ala Indonesia MIAI. Beliau merintis perkembangan Hizbullah yang merupakan militer Miami. Kemudian Hizbullah para pemuda sebagai persiapan perjuangan revolusioner yang tiba usul bahwa pihak Jepang merekrutnya untuk menggapai Sumbu merupakan pemecahan yang baik. Wahid Hashim dapat bergerak di Jakarta bersama-sama dengan kaum nasionalis seperti Soekarno-Hatta tanpa menimbulkan kecurigaan pihak Jepang. Ketika Gus Dur baru berusia 4 tahun, pada akhirnya tahun 1944 beliau diajak ke Jakarta
Adik laki-lakinya itu Umar baru dilahirkan bulan Januari itu. Akan tetapi Wahid Hasyim memilih meninggalkannya. Kemudian ia bersama putri tertuanya itu menetap di Jakarta. Wahid Hasyim dan Gus Dur tinggal di Menteng, Jakarta Pusat, merupakan daerah yang diminati oleh penguasa terkemuka, profesional dan politikus. Wahid Hasyim dan putra tertuanya ini dapat berada di pusat kegiatan dan berdiam di daerah Menteng. Misalnya ketika mereka melaksanakan ibadah sholat di Masjid Matraman ya, terletak tak begitu jauh, dapat bertemu mereka dengan pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Bung Hatta. Dapat juga dengan mudah bertemu Wahid Hasyim. Menurut ingatan Gus Dur, saat ini menemukan pintu pada sekitar pukul 8 seorang laki-laki asing berpakaian wanita warna hitam datang berkunjung menjumpainya. Kemudian keduanya sering bercakap-cakap selama berjam-jam atas permintaan tamu asing itu. Gus Dur memanggilnya Paman Hussein. Beberapa tahun kemudian ia bahwa orang itu adalah Tan Malaka, yaitu pemimpin komunis yang terkenal. Tan Malaka ini pemimpin komunis ya. Kemudian Wahid Hasyim secara efektif memimpin organisasi Islam terbesar, namun menjalani hubungan dengan komponen-komponen masyarakat, termasuk Tan Malaka dan orang-orang komunis. Kemudian Jepang membubarkan Miyai dan mengganti dengan suatu badan payung yang mereka namakan Masyumi pada bulan Oktober 1943. Kemudian Sumbubu, mereka meminta Kiai Hasyim Asy'ari mengenai organisasi itu, akan tetapi lagi-lagi meminta agar putra sulungnya Wahid Hasyim dijadikan wakilnya. Wahid Hasyim mengembangkan Masyumi di Jakarta menjadi suatu komponen dapat dipercaya dalam gerakan nasionalis. Ketika itu bertemu secara intens dengan Soekarno, pemimpin-pemimpin nasionalis terkemuka lainnya juga. Di tahun 1945, perumusan Undang-Undang 1945, Wahid Hasyim terlihat dalam perumusan. Juga Gus Dur, ia pun terlibat dalam pengembangan falsafah. Kemudian ayah dan anaknya ini kembali ke Jombang setelah Jepang menyerah. Gus Dur tinggal selama revolusi berkecamuk selama masa revolusi, mengunjungi Jombang secara teratur, lebih bersembunyi, disibukkan oleh tugasnya sebagai penasihat pemimpin revolusi Sudirman, Jenderal Sudirman. Ayah ini secara teratur mengunjungi keluarga pada larut malam setelah sembunyi selama seminggu 2 minggu, merawat luka-luka kecil yang dialami ayahnya. Kemudian sang ayah untuk Gus Dur dimintai untuk memasak larutan terbuat dari kulit katak dan juga kemudian mengoleskan pada luka-luka ayahnya itu. Sang ayah sudah pergilah. Banyak orang Indonesia revolusi kebangsaan antara 1945 sampai 1949, masa penuh penderitaan dan ketidakstabilan. Kehidupan di pesantren Jombang sangat menyenangkan. Mungkin pernah menggerutu mengenai kegiatan suami teman-temannya. Di masa itu Gus Dur masih terlalu muda, terlalu jauh dari konflik yang berkecamuk untuk dapat menyadari bahwa revolusi yang berlangsung adalah petualangan semata. Gus Dur masih ingat bahwa karena ayahnya sering tidak berada di rumah, maka sang ibu menghadapi banyak kesulitan menopang seluruh kebutuhan. Oleh karena itu, sang ibu berjualan kue kecil-kecil, permen di depan rumah untuk mendapat memperoleh sedikit uang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari. Dan juga Wahid Hasyim pada periode lebih banyak sembunyi dari incaran Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari yang telah lanjut usia tidak mempedulikan ancaman dari yang diberikan oleh orang-orang Belanda kepada kiai. Suatu saat perjuangan, sebuah delegasi pernah dikirim oleh pemimpin nasionalis untuk meminta agar Kiai Hasyim Asy'ari pindah dari Jombang untuk menghindari orang-orang Belanda. Menurut permintaannya, memanggil putranya Yusuf Hasyim, memintanya agar mengajari bagaimana menembakkan pistol. Kemudian siapa tahu, katanya, saya bisa merobohkan paling tidak 1 atau 2 orang Belanda. Dengan pistol ini Belanda mereka mencoba memasuki Helmand. Pada saat Wahid Hasyim banyak bersembunyi dari incaran Belanda, Kiai Hasyim Asy'ari saat itu berusia 7
45 tahun dan sudah sakit-sakitan. Kiai Hasyim meninggal pada 1979. Kemudian kembali ke Jakarta tahun 1988. Saudara perempuan Gus Dur ketika itu Khadijah Lili dilahirkan. Sang ayah tidak berada di rumah karena tersibukan. Perjanjian perdamaian ditandatangani Belanda. Kembali berkumpul dengan keluarga. Wahid Hasyim kembali berkumpul. Karena itu terlibat kegiatan pemerintahan, sekeluarga harus pindah ke Jakarta. Wahid Hasyim dan Gus Dur kembali ke Jakarta untuk menyiapkan rumah bagi yang anggota keluarga lainnya. Kemudian memangku jabatan Menteri Agama. Wahid Hasyim menduduki jabatan dalam 5